Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Rosti Hidayah. Hari ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana tugas-tugas di modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen topik 4, yaitu pendekatan culturally responsive teaching, atau yang biasa kita singkat dengan harusnya CRT atau CRT, begitu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi, kebetulan ada sebuah pertanyaan begini. Bapak Ibu guru, Ibu mohon maaf, apakah tugas-tugas yang ada di dalam modul ajar itu wajib kita kerjakan? Kira-kira jawabannya seperti apa Bapak Ibu guru? Jadi kebetulan di LPTK rekan saya dan di LPTK saya itu kemarin waktu saat orientasi pada Zoom meeting pertama, kita dianjurkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam modul pada PMM dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian tugas-tugas tersebut diupload pada Google Drive. Nah, di antara misalkan satu modul ada 4 pembahasan itu, kita hanya pilih salah satu aja yang diupload di PMM untuk dijadikan jurnal pembelajaranku. Seperti itu, nggih. Jadi sebaiknya semuanya dikerjakan. Kita ke tugas yang pertama untuk CRT ini, nggih, Bapak Ibu Guru. Jadi sebelum belajar CRT, kita ini ada tugas merefleksikan, yaitu pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Yang pertama, Bapak Ibu Guru merefleksikan pertanyaannya, yaitu apakah Bapak Ibu Guru memiliki peserta didik yang berlatar belakang budaya berbeda? Jawabannya, ya, saya memiliki peserta didik yang berlatar belakang budaya berbeda. Yang mana siswa tersebut merupakan siswa pindahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kebetulan di daerah saya ini berbahasanya ngapak, sedangkan siswa yang pindahan tersebut adalah bahasanya yaitu bahasa Sunda. Maka dari itu, ketika saya menerangkan disisipi dengan bahasa Jawa ngapak, untuk saat ini karena ada siswa pindahan baru dari suku atau dari bahasa Sunda, maka ketika saya menerangkan materi bahasanya menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa saja hal yang Bapak Ibu guru pertimbangkan saat merancang pembelajaran tersebut. Jadi ketika dalam merancang pembelajaran ini memperhatikan dan mempertimbangkan pengembangan aktivitas yang membuat peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi kita jangan menggunakan bahasa Jawa terus. Kita harus karena ada siswa pindahannya, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu agar semuanya dapat dipahami. Ini adalah refleksinya. Kemudian di tugas berikutnya, setelah kita mempelajari modul CRT, ini ada contoh kasus nih Bapak Ibu Guru. Jadi diskusikan alternatif solusi kedua contoh kasus di bawah ini. Ini tuh berdasarkan persepsi saya nggih Bapak Ibu Guru. Jadi bisa berbeda apa yang Bapak Ibu Guru jawab dengan pilihan saya juga bisa berbeda. Jadi contoh kasus yang pertama, ada Pak Surya adalah guru matematika. Pekan ini Pak Surya akan menyampaikan materi mengenai perkalian. Sekolah Pak Surya berlokasi dekat dengan pasar dan sebagian besar dari orang tua peserta didik merupakan pedagang. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dirancang oleh Pak Surya dengan menerapkan pendekatan CRT? Di sini karena menurut saya, nggih Bapak Ibu Guru, karena lokasi sekolah dekat pasar, maka kegiatan pembelajaran yang dirancang sebaiknya dilakukan di luar kelas, yaitu dengan berkunjung ke pasar dan melihat transaksi jual beli yang ada di sana. Selain melihat transaksi jual beli, Pak Surya juga menugaskan melalui LKPD tentang perkalian benda yang ada di sekitar siswa, misalkan harga pulpen 2.000 per buah. Jika siswa tersebut membeli 3 buah pulpen, maka berapa hasilnya? Seperti itu. Atau bisa disesuaikan dengan orang tua peserta didik yang tentunya beliau adalah pedagang sehingga disesuaikan. Misalkan si A pedagang sayuran, maka berapakah harga-harga sayuran yang diperjualbelikan oleh orang tua mereka? Misalkan si B berjualan yang lainnya dan seterusnya seperti itu. Jadi Pak Surya harus membuat LKPD yang sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan budaya dari siswa tersebut seperti itu di lingkungan siswanya.
Kemudian ada contoh kasus yang kedua, di sini ada Ibu Nisa adalah guru bahasa Sunda. Ibu Nisa menemukan bahwa peserta didiknya berasal dari berbagai suku dan hanya sebagian kecil yang merupakan suku Sunda. Sebagian besar mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan Ibu Nisa untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pendekatan CRT? Strategi yang dapat dilakukan Ibu Nisa untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan CRT tentunya diawali dengan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Kemudian diselingi dengan bahasa Sunda yang diartikan dalam bahasa lainnya dari berbagai suku yang ada di kelas Bu Nisa. Jadi perlahan. Oh, si ini artinya ini tuh kayak gitu. Seperti itu nggih. Ini menurut saya. Bapak Ibu bisa lebih baik jawabannya nggih. Kemudian berikutnya yaitu tugas apa ya? Sebentar. Di sini ada tugas elaborasi pemahaman merancang pembelajaran CRT. Ini kurang lebih kayak pembelajaran sebelumnya yaitu diferensiasi dan pembelajaran TARL. Ini ada komponen pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran. Apa yang saya ketahui sama seperti tugas sebelumnya, yang saya ketahui dari tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Apa yang ingin saya ketahui bagaimana cara menetapkan tujuan pembelajaran yang kali ini adalah berdasarkan budaya siswa. Bagaimana saya dapat mengetahuinya yaitu dengan mencari inspirasi pada artikel yang ada di internet maupun dengan belajar secara mandiri, kemudian melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian apa yang telah saya pelajari yaitu cara menetapkan tujuan berdasarkan budaya siswa bisa menggunakan modul ajar yang dikembangkan dengan pendekatan culturally responsive teaching sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan aktivitas siswa dan membuat peserta didik nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian di komponen selanjutnya itu asesmen awal. Apa itu asesmen awal? Yaitu proses penilaian untuk mengetahui kemampuan dasar anak. Kemudian apa yang ingin saya ketahui? Bagaimana cara membuat asesmen awal yang baik agar siswa dapat terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan budaya siswa. Kemudian melalui apa saya belajar bagaimana cara mempelajarinya yaitu melalui artikel tentang asesmen awal di internet baik pada Sienta maupun lainnya tentang membuat asesmen yang baik. Kemudian bagaimana kita mempelajarinya untuk membuat asesmen awal yang baik dan mampu menjelaskan identitas peserta didik dalam mengenal budayanya dengan materi yang disampaikan agar seluruh peserta didik dapat terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Kemudian pada komponen asesmen formatif, di sini apa yang saya ketahui, asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Apa yang ingin saya pelajari yaitu bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran dan cara mengevaluasi pembelajaran. Kemudian bagaimana kita mencarinya yaitu dengan terus mengembangkan kemampuan diri melalui literasi tentang materi culturally responsive teaching. Kemudian apa yang telah saya pelajari itu cara memperbaiki proses pembelajaran bisa menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya yaitu culturally responsive teaching dan melakukan asesmen formatif secara berkala untuk dapat memantau kemajuan belajar peserta didik. Kemudian pada komponen asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian. Apa yang ingin saya ketahui bagaimana cara memastikan tujuan pembelajaran tercapai dan sesuai dengan asesmen sumatif. Kemudian bagaimana cara saya mempelajarinya? Yaitu dengan menambah referensi tentang asesmen sumatif yang baik dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui pendekatan CRT. Kemudian apa yang sudah saya pelajari, asesmen sumatif pada pendekatan CRT khususnya dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa dan berpihak pada peserta didik. Kemudian di komponen yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Apa yang saya ketahui tentang kegiatan pembelajaran itu adalah proses penyampaian ilmu. Kemudian apa yang ingin saya ketahui bagaimana cara pembelajaran yang berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Bagaimana cara saya mengetahuinya? Yaitu dengan mengembangkan kemampuan diri untuk terus belajar. Salah satunya dengan menerapkan prinsip CRT dalam pembelajaran yang saya lakukan sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kemudian, apa yang telah saya pelajari yaitu kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui berbagai macam kegiatan. Tidak hanya fokus pada modul ajar yang ada, tapi kita sebagai guru mampu mengembangkan modul ajar dengan memodifikasinya, salah satunya melalui pendekatan culturally responsive teaching yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik pribadi, sosial, budaya, dan kewarganegaraan mereka agar pembelajarannya efektif dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah aksi nyata, di mana aksi nyata ini merancang pembelajaran berbasis CRT, yaitu hal apa yang pertama kali Bapak Ibu guru lakukan setelah mempelajari topik ini, kemudian apa langkah-langkah konkret yang Bapak Ibu guru ambil dalam mengembangkan rancangan. Di sini jawabannya yang pertama, hal yang pertama saya lakukan setelah mempelajari materi ini, saya akan menerapkan pendekatan culturally responsive teaching di kelas saya khususnya, yaitu kelas 5, di mana pendekatan ini mengintegrasikan kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Padahal sepertinya saya juga sudah menerapkan pembelajaran culturally responsive teaching, hanya saja kita baru mengetahui pengertian itu sekarang nih Bapak Ibu guru. Jadi saya dulu menerapkan pembelajaran ini tentang perpindahan kalor, di mana dalam rangka praktek perpindahan kalor ini kita dan siswa saya ajak untuk ke tempat pembuatan cimplung karena di lingkungan kita ada yang membuat cimplung. Jadi saya ajak anak-anak ke tempat beliau untuk melihat bagaimana cara proses pembuatan cimplung. Jadi di situ ada perpindahan kalornya dari konveksi, konduksi, dan sampai ada radiatornya, isolatornya, semuanya ada seperti itu. Dan kita tahunya culturally responsive teaching ya setelah belajar PPG ini nih Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, langkah-langkah konkret yang akan saya ambil dalam mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis pendekatan CRT adalah mengidentifikasi keberagaman kultur siswa, mengintegrasi konten budaya yang relevan, dan menggunakan metode pengajaran yang beragam. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dapat menggunakan pendekatan CRT itu yang pertama adalah identitas diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Pemahaman budaya, peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Kemudian, terakhir adalah berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Wah, iya ini sama persis dengan tesis saya sebelumnya, yaitu tentang etnoscience. Jadi, ternyata hampir mirip dengan culturally responsive teaching, Bapak Ibu guru. Kemudian di sini saya lampirkan modul ajar yaitu tentang CRT, kemudian berarti culturally responsive teaching, di mana ada budaya di sekitarnya. Ini Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa dilampirkan juga untuk dijadikan aksi nyata. Karena di top modul 1 ini aksi nyata saya adalah tentang UBD, jadi ini hanya saya upload di Google Drive. Begitu nih Bapak Ibu guru, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.